22 Juli 1991. Sebuah malam musim panas yang lembab di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Seorang pria berlari keluar dari sebuah apartemen dengan tangan terborgol, berteriak meminta tolong kepada mobil polisi yang lewat. Nama pria itu adalah Tracy Edwards. Polisi yang mengikutinya kembali ke apartemen 213 tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju mimpi buruk yang akan mengguncang dunia. Di dalam apartemen itu, mereka menemukan Polaroid, tong biru, dan sisa-sisa manusia yang tak terbayangkan. Each containing a human heart, more skulls. Pria yang tinggal di sana tampak tenang, sopan, dan biasa saja. Namanya Jeffrey Dahmer. Bagaimana seorang anak laki-laki pemalu berubah menjadi The Milwaukee Cannibal? Ini adalah kisahnya. Jeffrey Lionel Dahmer lahir pada tahun 1960. Di permukaan, masa kecilnya tampak normal di Ohio. Namun, di balik kacamata tebal itu, ada ketertarikan yang tidak wajar. Sementara anak lain bermain bola, Jeff terobsesi dengan tulang belulang hewan. Ayahnya, Lionel, bahkan mengajarinya cara memutihkan tulang ayam. Mengira itu hanya minat ilmiah yang polos. Perceraian orang tuanya yang buruk dan rasa kesepian yang mendalam membuatnya semakin menarik diri. Di sekolah menengah, ia menjadi badut kelas untuk menyembunyikan alkoholisme yang mulai tumbuh. Ia berteriak-teriak di lorong sekolah, meniru orang yang sakit, hanya agar orang lain memperhatikannya. Tapi tidak ada yang benar-benar melihat kegelapan yang sedang tumbuh di dalamnya. Juni 1978, hanya beberapa minggu setelah lulus SMA, Jeff melakukan pembunuhan pertamanya. Stephen Hicks, seorang hitchhiker, tidak pernah pulang. Yang mengerikan adalah Jeff berhasil menyembunyikan kejahatan ini selama bertahun-tahun. Ia sempat masuk Angkatan Darat, namun diberhentikan karena masalah alkohol. Pindah ke Milwaukee, pola kejahatannya meningkat. Where is my fucking mannequin? Ia menargetkan pria-pria muda di bar, menawarkan uang untuk foto atau minuman. You want a beer? It's for my buddy, but he might have left. I think he found a friend. Namun, tragedi terbesar dari kasus ini bukanlah kecerdasan Dahmer, melainkan kegagalan sistem untuk menghentikannya. Pada Mei 1991, seorang korban berusia 14 tahun, Connie Raksinta Sompun, berhasil kabur dalam keadaan linglung. Hey kid, what are you doing? Tetangga Dahmer memanggil polisi. Namun, ketika polisi tiba, Dahmer dengan tenang meyakinkan mereka bahwa itu hanya masalah kekasih yang bertengkar. Y'all gonna do something? I told you he fell over. Polisi percaya padanya dan membiarkan korban kembali masuk ke apartemen itu. And have you been drinking? No, I'm sober. Itu adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan kesempatan itu terbuang sia-sia. Kita kembali ke malam penangkapan. Apa yang ditemukan polisi di apartemen 213 Esfatnya terlalu mengerikan untuk dijelaskan secara detail di sini. Namun, itu membuktikan bahwa Dahmer mencoba menciptakan zombie yang patuh. Seseorang yang tidak akan pernah meninggalkannya.
Selama interogasi, Dahmer tidak menyangkal. Ia mengakui segalanya. I think I just wanted him to still be around. 17 korban. Ia menceritakan detailnya dengan nada monoton, seolah sedang menceritakan daftar belanjaan. I wanted to. Para psikolog berdebat, apakah dia gila atau dia murni jahat? Juri akhirnya memutuskan, dia waras dan sadar penuh akan perbuatannya. Jeffrey Dahmer dijatuhi hukuman 15 kali seumur hidup. Namun, penjara tidak bisa menahan kemarahannya lama-lama. Pada tahun 1994, ia dipukuli hingga tewas oleh sesama narapidana, Christopher Scarver. Bagi sebagian orang, ini adalah keadilan jalanan. Kisah Jeffrey Dahmer bukan hanya tentang monster. Ini adalah peringatan tentang pengabaian sosial, prasangka yang membiarkan korban terabaikan, dan sisi tergelap dari kesepian manusia. Kita tidak boleh melupakan nama-nama para korban yang kehilangan masa depan mereka. Terima kasih telah menonton. Tetaplah waspada dan sampai jumpa di video selanjutnya.